ya ternyata antara subjek dan objek hukum itu harusnya melekat gitu ya. Dalam artian kan logikanya seseorang nggak mungkin merasa terancam dengan hal-hal yang sebenarnya nggak berkaitan dengan profesinya gitu. Kalau 40, iya saat ini saya masih kalkulasinya masih sama 60-40. Masih 60-40 gitu. Kasus perdata paling fatal buat Ega waktu itu dia WA. Nah ini masalah yang perpanjangan setahun tuh saya belum lihat langsung sih teman-teman gitu, makanya saya tunggu nanti di pembuktian gitu. Gitu ya. Sorry ya teman-teman yang request saya nggak naikin, karena saya konsepnya bukan untuk ngobrol-ngobrol, mending telepon aja. Gitu. Nih, yang masalah perpanjangan 1 tahun itu, yang di rekaman itu saya beda tafsirannya teman-teman. Saya nggak begitu. Jadi kalau saya nilai itu tafsirannya tuh si Mail ya nggak tahu kalau 1 tahun lagi ya gitu narasinya gitu kalau yang saya dengar. Tapi kan saya belum tahu nanti apakah nanti ada chat hasil ekstrak itu ternyata memang ada pertanyaan dari pihak pelapor itu masalah perpanjangan gitu. Tapi kalau yang saya dengar dari rekaman itu si Mail yang menawarkan gitu, maksudnya yang menyampaikan, kemudian kan dijawab dengan apa gitu ya, dengan emoticon atau apa lupa saya. Jadi saya luruskan juga ya gitu, maksudnya kalau memang yang saya ini berbicara sesuai dengan apa yang saya dengar teman-teman. Jadi walaupun si ini pengacaranya bilang begini, kemudian ini saya juga cocokin juga, nggak saya telan mentah-mentah gitu. Bukan di rekaman tapi di WA. Nah itu kan juga menarik ya, makanya nanti kita tunggu di pembuktian apakah betul gitu. Karena tentunya kalau misalnya memang betul ada chat dari Dokter Reza minta diingatkan perpanjangan, ya tentunya kan akan jadi dimensi baru gitu. Gitu. Karena kalau berpatokan dari dakwaan jaksa tuh saya nggak bisa objektif teman-teman gitu ya, karena gini kan jaksa agendanya apa sih, membela Nikita Mirzani kah atau untuk menuntut kan gitu ya. Jadi apa yang ditulis sama jaksa ya untuk kepentingan penuntutan gitu. Terus juga kalau mau didengar dari pengacara Nikmir juga kan punya ada agenda juga pembelaan, jadi bias gitu teman-teman gitu. Tapi makanya saya menganalisa itu yang masuk logika aja gitu, yang masuk logika, kemudian dengan berdasarkan pasal gitu ya. Yang pasti saat ini saya merasa pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu belum dapat dibuktikan secara sempurna gitu ya. Ibarat persentase tuh ya masih 50%. Perdata dong. Nih, kan tadi jaksa juga ngomong teman-teman. Coba dengar jaksa siang tadi ngomong apa. Cara pembuktiannya antara perdata dan pidana tuh beda gitu, fokusnya beda gitu ya. Gitu. Jadi makanya saya bilang apa yang tidak bisa dijawab dalam ranah pidana itu bisa dijawab dalam ranah perdata, begitu juga sebaliknya. Jaksa yang saya lihat dia membela RG itu udah betul, udah sesuai kapasitasnya jaksa membela RG. Justru yang aneh itu kalau jaksa membela Nikmir, baru tuh kita harus protes.
Kan namanya nih teman-teman, makanya saya bilang ya, saya selalu bilang jangan kaget ketika nanti persidangan itu jaksa tuh kayaknya tuh jahat gitu, kayaknya gitu ya, kayaknya jahat sama terdakwa, ya memang tugasnya itu untuk menuntut gitu. Saya jujur ya sama apa sama sama jaksa sama jaksanya itu menurut saya masih sesuai ya, masih sesuai ini, kecuali maskernya ya yang jadi kritikan saya gitu. Tapi kalau yang lainnya saya lihat ya masih, kalau di secara kasat mata di dilihat dari TikTok ya berjalan ini aja sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing, teman-teman. Gitu. Jadi ini kasihan jaksanya yang aneh apa, kemarin tuh minggu jaksanya kicep loh, kasihan. Bang bela siapa, RG apa NM? Jadi saya ini nggak pernah mau membuat pengakuan ya teman-teman gitu, saya membela Dokter Reza kah atau membela Nikmir kah, karena saya mengalir aja, saya membahas apa yang saya suka gitu, dan saya menganalisa apa yang lebih menantang. Karena saya juga bilang netral, orang nggak percaya. Saya bilang objektif, orang nggak percaya. Gitu. Jadi terserah interpretasi orang-orang aja. Mau mau nganggapnya saya dukung siapa gitu. Bang selalu bahas RG, berarti Bang tim NM. Tapi yang saya bahas kira-kira saya pernah nggak, nih coba kamu cari, saya pernah nggak membahas pribadinya, personalnya, atau saya menghina-hina, body shaming, atau saya membahas hal-hal yang di luar kasus, coba coba silakan cari, baik di PT saya maupun komentar. Itu gitu, makanya teman-teman justru harus hati-hati ketika orang tuh yang punya standar ganda, bilangnya netral tapi apa, lebih agresif membahasnya gitu, bilangnya objektif tapi lebih membahas personal orangnya gitu. Itu teman-teman harus hati-hati gitu. Jadi jangan percaya juga ya gitu. Makanya saya bilang setiap opini orang itu nggak ada yang benar-benar mutlak tuh salah, nggak ada yang benar-benar mutlak benar ketika membahas kasus hukum, karena apa yang kita anggap benar itu kadang-kadang hakim beda pandangannya gitu. Tapi ketika orang sudah nggak fokus dengan apa yang dibahaskan ya, ketika membahas isu hukum tapi yang dibahas itu tentang moralitas gitu ya, ini kita Mirzani tukang bully, nah itu teman-teman harus dihindarin gitu. Semua Indonesia juga tahu nih kita Mirzani tukang bully, tukang apa, mulutnya pedes, tapi kan kita bukan bicara tentang moral, ingat ya, yang kita bicarakan itu tentang kasus hukum gitu. Karena kalau berbicara tentang moral itu apa, relatif teman-teman, kita nggak bisa mengukur moralitas seseorang gitu. Gitu. Jadi bullshit ketika orang bilang netral tapi ini bahas kehidupan pribadinya. Aduh, saya juga nggak bilang diri saya luar biasa, tapi saya menghindarin membahas tentang kehidupan pribadi gitu. Makanya ketika teman-teman Bang bahas mama ini, Bang bahas tentang judol itu di luar kasus gitu. Saya nggak bisa berbicara yang belum di apa, belum secara official diumumkan gitu, apalagi berbicara tentang ibu ya, karena netizen es cendol nggak punya orang tua, jadi ketika berhubungan dengan orang tua tuh saya sedih gitu teman-teman. Kira-kira putusan sela akan seperti apa Bang? Nah ya, ini jangan, ini teman-teman nih, nggak boleh gitu. Jadi
ntar ya saya balas satu-satu. Kebanyakan tim ML selalu body shaming. Itu saya nggak pungkirin ya. Itu saya nggak pungkirin. Banyak pendukung yang fanatik ya. Tapi tahu nggak, saya juga sering loh di body shaming sama orang sampai DM nyerang personal saya karena saya dinilai membela Nikmir gitu. Jadi sama aja, ada pendukung itu yang benar, ada yang enggak juga. Baik di kubu A, kubu B itu sama. Gitu. Jadi saya tuh tiap hari dapat DM teman-teman dari akun-akun nggak jelas, ya kadang komentar yang aneh-aneh gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi putusan sela itu majelis hakim nanti akan menentukan apakah kasusnya ini masuk ke layak untuk dinaikkan ke proses berikutnya ya, pembuktian, kemudian masuk ke pokok perkara, ataukah memang bisa relevan eksepsinya Nikita Mirzani sehingga kasus ini dianggap dakwaannya cacat formil gitu ya. Gitu. Jadi nanti minggu depan itu putusannya putusan sela ya, bukan putusan Nikita Mirzani bebas atau enggak gitu. Apakah kemungkinan eksepsinya diterima dan kasusnya ini dakwaannya dianggap cacat gitu ya. Nah, fenomena yang ada di Indonesia itu mengutip dari statementnya Bang Togar ya. Jadi beliau kan mengatakan katanya 1000 banding 1 gitu eksepsi diterima. Itu realita lapangan betul teman-teman. Jadi langkahnya eksepsi yang dikabulkan itu sama dengan langkahnya vonis bebas di Indonesia gitu ya. Kenapa? Ya banyak faktor ya. Ini menurut penilaian saya. Kenapa eksepsi itu jarang diterima. Jadi hakim itu mungkin nampaknya lebih tertarik untuk membahas untuk masuk ke pembuktian. Kemudian kedua juga menjaga marwah kepolisian dan kejaksaan gitu. Apalagi di kasus ini, teman-teman bisa bayangkan nggak seandainya eksepsinya diterima, bagaimana nanti bully yang diterima oleh jaksa dan penyidik. Perkiraan kita sama nggak, Chen? Nah, ini ya. Jadi tadi tuh si jaksa tuh bagus loh, jujur bikin repliknya. Jadi dia tuh membantainya tuh bukan membantai isinya, tapi membaca prosedur gitu ya. Jadi dia menegaskan bahwa ya memang dia dominus litis gitu. Saya rasa hakim kayaknya lebih tertarik untuk masuk ke tahap pembuktian gitu. Jadi dalil jaksa tadi bagus ya, membalikan gitu. Ya kalau memang dianggap antara subjek dan objeknya itu tidak memiliki korelasi ya, maka kan memang harus ke pembuktian biar lebih terang benderang gitu. Perkiraan yang pasti lebih sebulan, antara sekitar 1-3 bulan kayaknya selesainya sidang pidana ya. Iya, overclaim dan overprice malah nyungsep itu kan awalnya intinya. Iya, ini jujur ya teman-teman gitu. Jadi yang rese ini kan kadang-kadang yang pendukung-pendukung sama aja sih, tapi saya kebetulan kan menjadi korban pendukungnya RG. Ya maksudnya netizen ya gitu. Kadang komentarnya juga kelewatan juga gitu. Cuman gak semua, ada kok yang komentarnya bagus gitu ya. Itu kalau bagus ya saya juga nanggapinnya bagus juga. Tapi kalau udah sentimen duluan kan kita berasa teman-teman kalau orang komentarnya tuh lagi sentimen atau enggak. Minggu depan kayaknya ini deh hakim akan ini ya, akan membacakan apakah media lanjut ke pembacaan pokok perkara. Iya tuh, maksimal proses sidang perkara 5 bulan. Jadi biasa aja teman-teman proses persidangan tuh lama. Apalagi ketika terdakwanya tuh nggak ngaku.
karena kan pembuktian kan. Beda halnya kalau misalnya terdakwanya udah ya udah ngaku aja salah gitu, jadi tinggal ngebaca-baca doang, tuh juga jaksanya bacanya cepet-cepet sama hakimnya. Iya, 3 kali ya, 3 kali kayaknya, 3 kali ini kan yang ketiga kan. Yang sebelum kan yang pertama pengacara sama pengacara, kemudian kedua yang gak dikasih izin. Nah ini ketiga kan udah dikasih izin tapi nggak datang. Emang boleh ya selalu nggak hadir nih teman-teman juga nih, jangan tersesat lagi ya. Di sidang pidana DRG itu hadirnya tuh di saat nanti diminta sebagai saksi korban, diminta keterangan. Kapan? Nanti ada waktunya gitu. Jadi sekarang ini kalau di sidang pidana ya belum ada kewajiban hadir. Tapi di sidang perdata menurut saya ya berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, para prinsipal baik tergugat maupun penggugat wajib hadir gitu ya. Kalau tadi tuh betul, saya sepakat kalau dikatakan tidak hadir. Karena tadi kan memang mediasi kan wajib hadir. Iya gitu. Untungnya tadi kalau mediasi nggak hadir bagaimana bang? Nah oke, ini bagus nih. Nah, jadi melanjutkan tadi yang seperti saya katakan bahwa menurut Perma nomor 1 tahun 2016 ya, para prinsipal harus hadir. Kalau penggugat kalau nggak hadir ya gugatannya ditolak nantinya gitu implikasinya. Tapi kalau si tergugat nggak hadir ya tetap jalan, mediasi akan dianggap gagal, tapi biasanya majelis hakim itu akan punya catatan gitu ya, tentang kooperatif dan tidak kooperatif para pihak gitu. Ya sebenarnya menurut saya sih agak rugi tergugat ketika tidak hadir gitu ya, ketika diminta hadir sebagai prinsipal untuk menghadiri mediasi, karena mediasi itu merupakan prosedur ya, bukan formalitas, tapi memang wajib awal-awal perdata itu pasti mediasi dulu. Karena asasnya di dalam hukum perdata itu, peradilan perdata itu ya untuk perdamaian, teman-teman. Berarti si harga tidak kooperatif. Nah, nanti kan saya katakan tadi kan majelis hakim nanti akan punya catatan biasanya. Jadi yang dinilai itu itikat baik ya, karena perdata ini kan sebenarnya dia antara person dan person gitu teman-teman. Jadi negara tuh sebenarnya nggak hadir. Negara tuh cuman ya itu sebagai mediator aja sebenarnya. Beda kayak pidana. Jadi pidana tuh musuhnya ya negara dengan pelaku gitu ya, berhadapan. Tapi kalau di perdata tuh ya antara orang dengan orang. Makanya kan perdata namanya. Perdata menang, pidananya gimana? Jadi pertama yang harus digarisbawahi antara ranah perdata dan pidana tuh dia beda ya, gitu. Dia bisa berjalan beriringan. Dalam kasus Nikita Mirzani, apakah ketika nanti perdatanya menang dia dapat bebas dari pidana? Itu tidak serta-merta ya, ingat, tidak serta-merta. Jadi tetapi ketika nanti perdatanya itu dikatakan misal ya gugatannya dimenangkan oleh Nikita Mirzani, ini kan perihal tentang wan prestasi. Wan prestasi artinya tentang ingkar janji. Ingkar janji artinya apa? Yang dicari itu artinya tentang perjanjian yang dilanggar. Nah, kalau misalnya dikabulkan dan Dr. Reza misalnya diputuslah, terbukti misalnya wan prestasi. Artinya kan uang yang 4 miliar ini didapat dengan perjanjian secara lisan yang sah ya, karena kan menurut Nikita Mirzani kan ini perjanjian secara lisan gitu ya. Artinya kan pemberiannya sukarela, nah gitu ya. Nah sedangkan di dalam pidana ini kan terkait dengan dugaan pemerasan, adanya ancaman untuk menyerahkan sesuatu dengan tekanan gitu ya. Nah gugurlah satu unsur gitu ya kan, karena ada bukti nih di putusan perdatanya bahwa unsur tekanan ini dibantah dengan adanya bukti bahwa ini kesepakatan yang sah gitu ya. Apakah bisa bebas? Ya, kan ada unsur lain, kan ancaman. Tadi kan karena unsurnya apa tadi? Ancaman. Kemudian apa lagi tadi? Gitu. Jadi
tidak serta merta bebas, tapi unsur tekanannya harusnya sih goyah. Dia tingkat 1 aja udah bisa dipertimbangkan. Ya betul, bisa jadi pertimbangan. Artinya kan ada gitu. Bilang diperas tapi diminta sebelum 1 tahun, berarti itu ada kesepakatan lisan. Nah ya TPPU nih, kalau nih TPPU itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Jadi TPPU itu dia harus ada predikat crime gitu ya. Jadi ada pidana utama dulu dibuktikan. Nah dalam hal ini kan pidana utamanya kan tadi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Mengancam membuka rahasia atau aib demi mendapatkan keuntungan gitu. Jadi itu dulu dibuktikan, baru TPPU-nya bisa berjalan gitu. Tapi walaupun nanti predikat crime-nya terbukti, belum tentu juga TPPU-nya bisa terbukti. Tapi kalau TPPU dia nggak bisa jomblo, dia harus ada pasangan. Kalau predikat crime dia bisa jomblo gitu ya. Misalnya disandingkan dengan TPPU. TPPU-nya nggak terbukti, tapi predikat crime-nya dia bisa jalan. Tapi kalau TPPU dia nggak bisa jomblo. Nah, teman-teman aja yang pada betah jomblo. Saksi pelapor harus datang ya. Saksi pelapor dan korban harusnya datang ya. Jadi bisa dibacakan dari BAP. Maksudnya ya, maksudnya yang pada jomblo aja, yang pada betah. Iya, jadi 369 itu dia TPPU tuh dia nggak bisa jomblo teman-teman. Jadi dia harus ada pasangan, gitu. Dia harus ada predikat crime-nya. Predikat crime itu ya pidana utama maksudnya. Bang, kata Bang Pami, kan dari sidang kedua si R ini ngasih surat ke hakim, ngajuin mediasi, tapi ternyata dia nggak datang. Nah, saya belum dengar statementnya. Yang jelas tadi kan memang betul kan beliau tidak datang. Gitu. Nah, kalau hari ini saya sepakat ya dikatakan tidak datang karena memang kan agendanya kan mau datang kan, dari minggu lalu kan juga ngomongnya kan udah di parkiran, udah di depan gitu. Tapi ternyata hari ini nggak datang gitu. Dari semua pasal kayaknya yang kokoh itu 27B deh. Kemungkinan gitu. Kalau yang 369-nya karena 27B itu kan dia spesifik kan, karena kan memang mereka transaksionalnya itu melalui ini WhatsApp. Coba nanti saya cari ya. Jadi saya nggak bisa ngasih tanggapan kalau nggak lihat sendiri teman-teman. Masalah ini kan bias ya, ini benar fakta atau enggak? Dikatakan fakta, tapi dibantah kan, katanya udah nggak dijual. Terus yang reviewnya kan nggak punya kompeten, nggak punya kompetensi gitu ya, nggak kompeten. Nah kalau nggak kompeten kok takut gitu, maksudnya kalau nggak punya kompeten kok merasa terancam gitu kan kita logikanya gitu teman-teman. Selamat malam.
Emang ucapan NM dan Mail yang apa? Ini saya mengutip dari pengacaranya DRG ya. Jadi saya ada coba kita dengarkan ya teman-teman, biar dengar sama-sama bentar. Simpen gitu, cukup menarik. Jadi apa sih ucapannya gitu ya, bentar. Jadi kan biar bukan saya yang ngomong gitu. Serta mengirimkan pesan katanya begini, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Nah artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Kemudian bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Nah, kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini. Udah dengar kan? Udah dengar. Jadi kan menurut pengacaranya, jadi yang dianggap ancaman secara lisan itu ya tadi secara lisan dan tulisan ya tadi, ini unsur pasal 369 ayat 1 KUHP ya. Itu. Jadi ancaman menurut pengacaranya Dr. Reza ya itu akan hancur kredibilitas Reza sebagai dokter gitu ya. Ya, tapi nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa kita ambil perasa itu doang. Jadi setelah mengirimkan kalimat itu kan juga dikirim juga foto-foto produk yang katanya sudah tidak dijual gitu. Nah jadi kan kalau kita main logika ya, jadi kita nggak usah masuk ke hukum dulu. Produk yang sudah mati, produk yang sudah nggak dijual, apakah mungkin bisa merusak kredibilitas profesi seseorang gitu? Coba menurut teman-teman gimana? Jadi saya sepakat bahwa itu ancaman kredibilitas seseorang ya kan, apalagi terkait dengan profesi. Itu ancamannya, tapi alat untuk mengancamnya apa gitu yang dipertanyakan. Iya kan nggak dijual, terus yang ngomongnya juga orang yang nggak kompeten kan gitu, orang yang nggak punya lisensi kedokteran, kefarmasian juga nggak paham gitu kan narasinya gitu. Jadi narasi-narasi yang berkembang sekarang kan itu kan dia nggak ada kompetensi untuk mengatakan sebuah skincare itu bagus atau tidak gitu. Gitu. Jadi saya juga logika juga gitu teman-teman, dikatakanlah nggak punya kompetensi gitu ya, karena saya juga bercermin dari diri saya sendiri gitu. Jadi ketika ada orang yang mengajak saya diskus atau berdebat gitu ya, atau menyerang saya secara personal ketika saya membahas isu ya dengan bidang yang kebetulan ya, jadi saya nggak mengatakan saya pakar gitu, tapi kebetulan saya cukup menguasain gitu ya, karena memang saya ada ijazahnya gitu. Jadi ketika ada orang yang mendebat saya gitu aja, saya ini kan lu emang lulusan ini gitu, jadi no worry gitu, udah biasa aja gitu. Hakim harusnya pakai logika lah, yang nggak boleh itu pakai analogi, kan ada namanya juga logika hukum ada.
tanggal 17. Hah? Tanggal 17 emang sidangnya tanggal 17 lagi? Kok lama sekali? Alasannya karena NM seorang public figure, fansnya banyak. Lah kan pelapor kan juga fansnya jutaan teman-teman di TikTok. 8 juta apa berapa ya kalau nggak salah lihat. Oh, putusannya tanggal 17. Saya kira minggu depan. Jadi agak 2 minggu berarti ya. Kamis depan kok. Jadi dipindah hari Kamis sidangnya. sorry saya nggak dengar tadi pas amin makasih teman-teman juga sehat 9 hari ya, tanggal 17. Oke. 10. Oh ya makasih infonya. Iya jadi pindah gitu, tapi nggak tahu nanti lanjut sidangnya tuh akankah nanti kembali ke Selasa lagi, karena kan tuh biasanya dia sidang tuh sama harinya per minggunya gitu teman-teman jadwalnya. Putusan sela. Jadi putusan sela itu untuk memutuskan apakah kasusnya Nick Mir ini eksepsinya diterima atau tidak gitu ya. Jadi walaupun nggak diterima ya bukan sesuatu yang ini juga teman-teman. Jadi jangan murung duluan gitu.